Okey, jom kita jalan-jalan. Kan apa? Berapa? 9.37 pagi. Kantor hukum Kuta Raja Fried Chicken. Pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Aceh, Dinas Kesihatan. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh. Kat sini. Yayasan Kartika Jaya, cabang apa tu? Iskandar Muda. 14 Iskandar Muda, Taman Kanak-kanak. Taska Tabika kan? Betul tak? Kat depan tu ada padang. Bandaraya Bandar Aceh. Bandar Aceh ini kaya dengan mobil sama motosikal tu. Apa sini panggil? Gojek. Kan? Betul tak? Bangunan apa ni cantik ni? Tak ada tulis apa-apa ni. Rumah individu kah? Tu anak sekolah ke? Pelajar, murid-murid, apa nak panggil apa di Indonesia? Anak sekolah ke? Student tu. Sekitar yang Zu jalan ni, ini rumah-rumah kerajaan rasanya. Sebab tadi depan tu ada rumah, ada dia tulis tu. Rumahnya cantik dan besar. Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh. Ini yang Zu tunjuk ni. Wisma Tengku Omar. Nampak dari sini yang tinggi sana, hujung sana, Museum Tsunami Aceh. Jom kita ke sana. 5 minit aja dari Hotel Garuda Syariah yang tempat Zu menginap tu. Buka jam 9 pagi, tutup jam 4 petang. Museum Tsunami. 1, 2, 3. Beli tiket di sini 20,000 seorang sebelum masuk. So total 60,000. Okay, ini pandangan pertama dari pintu masuk di Museum Tsunami. Dilarang membawa makanan dan minuman di dalam pintu masuk utama. Kita ambil tiket, lepas tu letak dalam bekas tu, boleh masuk. Tiket tinggal di situ. Gelak gugu nak ambil gambar gua ni. Lorong ini akan membawa anda pada suasana minggu pagi 26 Disember 2004 ketika tsunami terjadi. Lorong ni, jom Zu bawa masuk. Gelap kan? Dengar bunyi dah lah ya. Gelap. Zu nak jalan pun payah. Yelah tsunami kan. Lepas tu ada titisan air. Ada titisan air awak. Alah, basah dah. Ada titisan air. Sebab ni nak menggambarkan suasana tsunami pada pagi tu. Hujan
semua terlahir dengan cara yang sama, akan tetapi ajal atau kematian akan menjemput dengan caranya. Lihat gambar ni, kesan tsunami. Rumah-rumah dan berbagai infrastruktur hancur luluh akibat diterjangan gelombang tsunami. Sebuah rumah terlepas dari pondasi dasarnya dan terbawa gelombang tsunami hingga sampai ke tengah jalan. Lokga, Aceh Besar. Perak Pasaraya yang terletak di pusat kota Bandar Aceh ambruk oleh guncangan gempa. Bandar Aceh 29 Disember 2004. Tsunami 2004 meninggalkan gunungan puing-puing reruntuhan di Jeolingka, Bandar Aceh. Para relawan tidak mengenal lelah dalam menjalani misi kemanusiaan. Relawan membantu proses evakuasi dan membersihkan puing-puing tsunami. Para relawan menjalankan misi kemanusiaan, melakukan evakuasi jenazah korban tsunami. Para relawan bersama dengan warga Aceh melakukan evakuasi jenazah korban tsunami. Sebuah rumah yang nyaris ambruk serta puing-puing reruntuhan bangunan menjadi saksi bisu dahsyat tsunami. Rumah penduduk di Desa Deyah Raya, Kecamatan Kuala Aceh Besar menjadi saksi bisu akan dahsyatnya tsunami di daerah itu. Upaya pencarian korban hilang akibat gempa dan tsunami juga dilakukan melalui penempelan foto pada papan pengumuman. Nangis, warisnya kan mencari ahli keluarga. Relawan membantu proses evakuasi dan membersihkan puing-puing tsunami. Masjid tetap kukuh berdiri di antara puing-puing bangunan lainnya yang diterpa gelombang tsunami. Ini masjid ni, Raya Baitur Rahman. Ini kubahnya sama yang malam tadi kita pergi solat. Kaju Aceh Besar, bukan yang tu yang bukan raya. Oh, salah. Itu silap, ni bukan masjid Raya Baitur Rahman ni. Nanti ingat Zuh, sikit saat ni. Relawan melakukan solat jenazah untuk korban tsunami. Diceritakan oleh yang driver taksi tu, dia ustaz di sebuah sekolah di sini. Dia kata mayat ni tidak dimandikanlah seorang-seorang, tak dikafankan, dibasuh-basuh macam tu lah kan. Lepas tu dikebumikan di kubur massal. Ada banyak kubur lagi yang antara yang tu pergi semalam tu, kubur massal, kubur ramai-ramai dalam 45,000 berapa, lupa ada jumlahnya. Kapal nelayan terdampar di depan Hotel Medan Bandar Aceh akibat terseret gelombang tsunami. Nanti Zul akan pergi ke sini, insya-Allah pas ni. Makam ulama Syekh Abdul Rauf Al-Sikili Syiah Kuala tak tersentuh tsunami meskipun seluruh bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Mobil patroli polisi menjadi salah satu amukan tsunami. Musibah gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada Minggu 26 Disember 2004 menyimpan sejumlah kisah dan bukti ganasnya tsunami di Serambi Mekah. Gajah ikut membantu mencari jenazah dan membersihkan puing-puing reruntuhan tsunami. Tampak kehancuran pusat perbelanjaan Pasar Aceh Central akibat gempa dan tsunami bandar. Ini Pasar Aceh. Di tengah dahsyatnya ombak tsunami Aceh 2004, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kukuh. Malam tadi Zul pergi solat di masjid ni. Ya Allah, hai subuh ramai juga orang yang datang solat. Ramai pelancong dari Malaysia juga yang Zul jumpa. Mobil angkutan umum menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami. Taman Sari, Jalan Sultan Mahmud Shah.
Kini masjidnya besar sangat. Lepas tu kat luar masjid tu dia ada buat payung yang boleh buka tutup tu macam di Masjid Nabawi Madinah. Cantik. Masjidnya luas, besar, sangat cantik. Masjid Raya Baitur Rahman. Rem cerobong. Sumur doa. Lorong kebingungan. Lorong kebingungan. Lorong ini menjadi refleksi dari kisah para penyintas, memantulkan gejolak emosi masyarakat Aceh yang terombang-ambing, kehilangan keluarga, harta, bahkan bahagian tubuh. Maksudnya jenazah tak sempurna lah kan. Sumur doa ini menjadi salah satu tempat yang paling sakral di Museum Tsunami, karena di ruangan ini ada kurang lebih 3.600 nama korban tsunami. Dan kemudian apakah korban tsunami pada pagi itu cuma 3.600 ternyata bukan. Ini jumlah yang sangat sedikit dari banyaknya korban tsunami yang ada di Aceh. Ketika dihitung semuanya itu hampir 280.000 orang. Perlu diingat dan dicatat bahwa 280.000 itu adalah yang ditemukan, karena sampai dengan sekarang masih sangat banyak korban tsunami yang tidak ditemukan. Museum Tsunami Aceh melalui ruang sumur doa ini ingin mengajak kepada kita semua melihat dahsyatnya kejadian tsunami di tahun 2004. Pagi itu Aceh terjadi gempa di Aceh pukul 7:58. Dengan gempa saja sebetulnya sudah sangat banyak mangsa daripada gempa itu sendiri. Namun pagi itu setelah gempa kita sedang menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, jiran, sanak saudara. Namun di tengah-tengah evakuasi itu malah musibah lain datang melanda. Pukul 8:16 tsunami mulai masuk ke perkampungan ataupun wilayah Aceh. Dan kemudian pagi itu kita bisa melihat bahwa siapapun kita, sehebat apapun jabatan kita dan semua apapun kekuasaan kita, tidak memberi makna apa-apa. Semua hanya dibawa oleh gelombang tsunami. Sepertiga penduduk kota Banda Aceh hilang dalam seketika. Bahkan ada Lorong kebingungan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Murtakab, Khalil Kulbaril Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabul Razaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Ghafirul Samiul Alim, Hakimul Al-Latif Al-Khabirul Halim Al-Azim Al-Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqibul Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakim Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Awalil Hamid Al-Muhsil Mubti Al-Mu'in Al-Qayyum Al-Wajidul Majidul banyak. Jalan ni naik bukit semput dah. Hadi al-hadi Al-Maki al-Warisul Rashidus Sabur. Okay, kita naik atas. Jam yang ditemui 26 Ahad 26 Sunday. Dicari jam bersejarah tsunami Aceh yang hilang. 20 tahun lalu, seorang relawan asal New York, Charles Smith, menemukan jam yang tergeletak di atas puing-puing bangunan. Tapi hilang jam tu pas temu. Perempuan turut bekerja dalam proyek konstruksi jalan desa di Nias. Replika tempat yang Zu masuk ni, Museum Tsunami. Kalau tengok dari gambar tu, ada, kita boleh naik atas kan? Boleh ke? Nantilah kita tengok nanti. Kita cuba tanya atau pergilah kat situ.
Kat dalam ni pun ada yang jual ni souvenir. Lepas jalan-jalan kat luar tadi kan, tengok-tengok gambar-gambar tu, masuk, kemudian Zul masuk ke bilik tayangan. Ni bilik tayangan ni. Dah selesai di bahagian tayangan tu. Kat situ tak boleh ambil video sebab ada gambar-gambar yang sulit, aurat kan. Kat sini boleh lah. Ni tengok je, jangan pegang. Terima kasih untuk tidak menyentuh alat peraga. Aceh berada dekat dengan tempat pertemuan dua lempeng bumi, iaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Kiukara, air kopi. Tadi dekat gerai, dekat warung, sudah makan dah kuih tu tadi. Kuih tu 25 sen satu biji. Kalau harga Malaysia lah 1,000. 1,000. Itu Quran yang jumpa dalam air tsunami, itulah kejadian tu. Janganlah kamu mengira bahawa akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cubaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cubaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah ayat 214. Jom kita naik atas lagi. Bantuan dari Amerika. From the America people. Rekonstruksi dalam damai. Jurnal Perdamaian Aceh. Galeri foto perdamaian. Mewujudkan butir-butir MOU Helsinki. Perdamaian Helsinki.
Al-Quran sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Ditemukan pasca tsunami 2004 saat melakukan upaya pencarian simbol Allah, simbol Muhammad. Kaki palsu milik Delisha, seorang penyintas yang kehilangan kaki kanannya saat terjadi gempa dan tsunami. Kitab surat. Ini library. Kalau kami kena jaga jadi pusat-pusat. Jadi betul ni.